Pemirsa LIDP Core NHICW Channel TV dimanapun saat ini Anda berada, kita berjumpa kembali pada program berita monitoring hukum dan publik. Tragedi polisi tembak polisi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Terduga pelaku merupakan Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan, Ajun Komisaris Dadang Iskandar. Sementara korbannya adalah Kepala Satu Reserse Kriminal Polres Solok Selatan, Ajun Komisaris Ulil Rianto Ansari. Penembakan terjadi pada hari Jumat 22 November 2024 sekira pukul 00.43 waktu Indonesia Barat dini hari di areal parkir Polres Solok Selatan, Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir. Diperkirakan Ulil langsung tewas di TKP. Saat itu Satuan Reskrim Polres Selatan menangkap dan sedang memeriksa seorang tersangka kasus tambang ilegal galian C. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar gedung. Dan ditemukan Kasat Reskrim sudah tergeletak dengan luka tembak di bagian pelipis kanan dan pipi kanannya. Di tubuh korban ditemukan 2 lubang yang diduga bekas tembakan di kepala. Polisi menemukan 9 selongsong peluru kaliber 9 mm di 2 lokasi berbeda. 2 selongsong ditemukan di area dekat ruang identifikasi, sementara 7 lainnya ditemukan di ruang dinas Kapolres. Penyelidikan sementara menyebutkan bahwa pelaku menggunakan senjata api dinas jenis pistol HS dengan nomor seri 260139. Tersangka pelaku penembakan langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinas Isuzu D-Max bernomor polisi 3-46. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Dadang menyerahkan diri kepada pihak Polda Sumbar. Hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku penembakan. Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Haryono membenarkan kejadian ini. Kapolda mengungkapkan bahwa motif sementara yang teridentifikasi adalah ketidaksenangan pelaku terhadap penangkapan tersangka tambang galian C yang dilakukan oleh tim Satreskrim. Diinformasikan ada berita duka. Bagi kami ini berita duka yang sangat mendalam. Di saat para perwira kami dan seluruh anggota kami di seluruh jajaran menindaklanjuti apa yang menjadi perintah pimpinan, yaitu menumpas habis segala sesuatu yang bersifat ilegal, baik itu illegal logging, illegal fishing, illegal mining, termasuk human trafficking, people smuggling, dan seterusnya. Menjadi atensi dari Bapak Presiden dan juga pastinya kementerian lembaga menindaklanjuti hal ini. Oleh karenanya sudah saya perintahkan seluruh jajaran untuk menertibkan, bahkan untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Sehingga berita yang kami sampaikan ini adalah A1 karena kami sudah mendalami sejak tadi malam, sejak peristiwa terjadi pukul 00.15 waktu Indonesia Barat sampai detik ini kami mengikuti dan terus melakukan pendalaman walaupun yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan. Disampaikan bahwa pada minggu-minggu ini dan juga hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi, salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan-pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Jenisnya adalah penambangan sirtu atau galian C. Kita sebut galian C di wilayah Solok Selatan, di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin, karena beberapa di antaranya memang berizin, tetapi kita juga sedang mendalami sampai detik ini yang mendapatkan tindakan atau upaya hukum ini adalah yang berizin atau tidak berizin. Karena dari beberapa kami akui ada izin untuk galian C ini, tetapi satu sisi pastinya juga memunculkan pro dan kontra di saat penegakan hukum itu dilakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal.
Di saat penegakan hukum, tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak-Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kapolda memastikan pihaknya telah mengambil langkah-langkah cepat pasca kejadian ini. Kapolda Sumbar menegaskan insiden ini tidak mengganggu upaya penegakan hukum yang tengah berlangsung dan berjanji akan transparan dalam penyelidikan kasus ini karena tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, terutama tindakan yang melibatkan kekerasan. Upacara pelepasan jenazah dilakukan di halaman Rumah Sakit Bayangkara Padang. Rencananya jenazah Ajun Komisaris Ulil Rianto Ansari akan diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman ke Makassar. Ulil Rianto Ansari yang sering dipanggil Bang Ulil ini merupakan salah seorang jemaat di GPIB Efrata Padang di Jalan Bagindo Ajis Chan nomor 19 Kota Padang. Next morning.